Tak lama kemudian, batin kembali diperlihatkan banyak sinar-sinar terang yang datang dan terus berkumpul di depan dan samping saya. Amin. Bahkan, beliau melanjutkan chatnya, dalam mengamalkan sholawat pohon uang atau sajaratul nukud, itu saya dimudahkan dalam membangun madrasah. Ini subhanallah. Musola, kemudian masjid, dan madrasah lantai 2. Alhamdulillah saya dapat berkah juga. Ada bupati yang memberangkatkan saya ke Tanah Suci gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan kisah seorang subscriber tunanetra yang mengamalkan amalan nafkah gaib, bosan miskin, dan uang malaikat digabung menjadi satu. Subhanallah, ini adalah merupakan sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita sebagai makhluknya. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung pada video kali ini, silahkan disaksikan dulu part pertama tentang kisah seorang subscriber tunanetra yang mengalami pengalaman-pengalaman yang misterius ketika mengamalkan amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam di part 1. Karena video ini adalah merupakan part keduanya, kelanjutan dari part pertama. Pada video saya yang pertama, part pertama, baru menceritakan sebuah kisah dari malam pertama sampai malam ketujuh. Bagi Anda yang mungkin penasaran untuk mengetahui atau bagaimana kisahnya pada malam ketujuh, silakan disaksikan video kali ini dan jangan sampai Anda skip atau lewatkan supaya Anda mendapatkan sebuah pelajaran dari video ini. Dan juga bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Tidak lupa saya sampaikan bahwasannya video channel Majmu'atul Hikam insyaallah, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, akan kita program bahwasanya akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah berlangganan dan sudah istiqomah menyaksikan video channel Majmu'atul Hikam, silahkan disaksikan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu insyaallah. Saya minta doa kepada semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan khususnya kepada saya, umum kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan pada salah satu subscriber saya yang mengamalkan amalan nafkah gaib, uang malaikat, dan bosan miskin. Ini ada yang mengalami atau mengamalkan dari salah satu saudara kita, yaitu pada kisahnya atau kelanjutan pada part pertama, pada kelanjutan pada malam ketujuhnya. Malam ketujuh saya lanjutkan chatnya. Malam ketujuh tidak ada apa-apa. Waktu itu saya mengamalkan wiridnya jam 9-an malam. Waktu itu saya mengamalkan wiridannya jam 9-an malam. Lalu setengah jam 12-an saya lanjutkan dengan wirid uang malaikat. Dalam mengamalkan uang malaikat itu pada malam Selasa, Rabu, dan Kamis tidak ada hal yang terjadi, baik mendengar atau diperlihatkan sesuatu, ini tidak ada. Tapi pada malam Jumat kemarin setelah yasinan di lingkungan, saya pulang dan wiridan di serambi madrasah yang gandeng dengan masjid sambil terus memperbanyak sholawat. Dan di jam 11-nya
saya memperbanyak hadiah Fatihah kepada para nabi, rasul, wali, dan para malaikat. Di hadiah Fatihah para malaikat ini, saya memperbanyak hadiahnya Fatihah. Lalu tiba-tiba badanku merinding-merinding. Tapi merindingnya membawa ketenangan hati, bukan merinding yang bikin gelisah. Ini memang kalau kita sudah taqarrub kepada Allah, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan terasa tenang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi tenang. Sedangkan amalan-amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini adalah intinya adalah supaya kita taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ketenangan-ketenangan, bukan mendapatkan kegelisahan. Tak lama kemudian, batin kembali diperlihatkan banyak sinar-sinar terang yang datang dan terus berkumpul di depan dan samping saya. Ini ketika berwirid, katanya di serambi masjid, banyak cahaya-cahaya yang berkumpul di samping dan di depan pengamalnya. Subhanallah. Ini merupakan suatu keajaiban yang Allah perlihatkan. Juga terdengar sangat jelas tiang dan atap serambi depan saya itu seperti bergetar dengan disertai suara benda aneh yang aku sulit menjelaskan dengan tulisan atau kata-kata. Jadi sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata ataupun tulisan, sangat sulit. Pokoknya ada kejadian-kejadian yang aneh, itu suara ataupun getaran-getaran yang tidak bisa dijabarkan. Dalam hatiku berkata, mungkinkah yang berdatangan ini para malaikat? Lalu saya memberikan salam kepada sinar-sinar putih yang terus berdatangan itu dan memberikan hadiah Fatihah beberapa kali. Lalu saya lanjutkan membaca sholawat. Di tengah-tengah membaca sholawat itu, aku coba-coba mengulurkan tangan saya ke arah depan dan beberapa sinar itu pun mendekati tangan saya. Ketika mungkin mengarahkan tangannya seperti ini, seperti orang yang mau bersalaman, dan akhirnya cahaya-cahaya yang ada di samping dan di depan itu mendekati tangan beliau. Subhanallah. Beberapa waktu kemudian, saya kok ingin memegang muka. Nah, tiba-tiba, kok saya, katanya beliau, kok tiba-tiba ingin memegang muka, gitu. Di saat telapak tangan saya di depan hidung, tercium bau wangi harum yang harum wanginya itu sangat segar dan enak sekali. Berbeda dengan minyak-minyak wangi yang pernah aku beli atau aku ketahui selama ini. Jadi selama beliau menghirup wewangian, ini belum pernah mencium wewangian yang seperti yang beliau cium pada tangannya waktu itu. Karena ini bukan wewangian dunia, mungkin ini adalah wewangian surga, mudah-mudahan. Ya, ini merupakan wewangian-wewangian yang Allah Subhanahu wa taala munculkan mungkin nanti di akhirat. Subhanallah. Ini wewangian-wewangian bukan wewangian duniawi, tercium bau wangi yang harum dan enak sekali, dan ini tidak bisa kita ketahui ini wewangian apa. Lalu saya melanjutkan sholawat sampai hampir 1000 kali. Kemudian sinar-sinar itu berangsur-angsur berkurang. Dan akhirnya tidak ada sama sekali hingga subuh tiba. Dan katanya sinar-sinar tersebut lama-kelamaan berkurang sampai subuh tiba. Akhirnya sinar-sinar tersebut hilang sama sekali, tidak ada. Itu Ustadz ceritanya. Subhanallah. Ini merupakan sebuah pengalaman yang memang tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa kita ikutin kalau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya pun belum merasakan hal seperti itu. Akan tetapi apa boleh buat? Itulah Allah Subhanahu wa taala yang merancang segala sesuatu kepada setiap makhluknya. Mungkin Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang lain, mungkin Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya jawab, alhamdulillah, itu sudah Allah perlihatkan keajaibannya. Tinggal Bapak tunggu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira sebelumnya. Terima kasih atas keterangan pengalamannya, Pak. Saya bilang begitu. Semoga Allah segera memberikan keberkahan, ridho dan ijabahnya kepada Bapak sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan beliau melanjutkan chatnya dalam mengamalkan sholawat pohon uang. Ini beliau juga mengamalkan sholawat pohon uang atau Sajaratul Nuqud.
itu saya dimudahkan dalam membangun madrasah. Ini subhanallah. Musola, kemudian masjid, dan madrasah lantai 2. Alhamdulillah saya dapat berkah juga. Ada bupati yang memberangkatkan saya ke Tanah Suci gratis pulang pergi. Ini subhanallah. Mungkin ya ini adalah, bukan mungkin, ini pasti keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sehingga beliau bisa membangun madrasah, musola, masjid, bahkan bisa membangun masjid di lantai kedua, bahkan bisa diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis pulang pergi. Dan ada juga yang membantu ekonomi saya setiap bulan yang dikirimkan lewat rekening buat kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, tidak ada lagi yang mengatur demikian. Subhanallah, ini adalah merupakan sebuah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda dan untuk kita semua. Jadi, bagi Anda yang mungkin sedang mengamalkan amalan apapun itu, silahkan yakinkan dan istiqomahkan, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Anda akan mendapatkan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Dan ini adalah merupakan sebuah kisah yang sengaja Allah Subhanahu wa taala munculkan di hadapan kita. Ini bukan rekayasa, bukan skenario semata seperti sinetron yang pada umumnya kita lihat di televisi. Ini adalah merupakan sebuah kejadian nyata, kisah nyata yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita supaya kita bisa lebih yakin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ini difilmkan, mungkin kalau ini disinetronkan akan menghasilkan sebuah film yang mungkin seru sekali ya kalau ini difilmkan, karena ini diambil dari sebuah kisah nyata. Kalau tidak keberatan, mungkin nanti insya Allah saya bisa berkomunikasi langsung secara video call kepada beliau, akan tetapi mungkin beliau mencukupkan ceritanya pada chat saja. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan dan diberikan karunia di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya umum bagi kita yang mungkin mendengarkan kisah beliau juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kemanfaatan dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.